Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tindakan Tuhan Yesus ini menunjukkan cara berpakaian seorang hamba, seorang budak, seorang yang boleh dikatakan tidak memiliki harga diri, orang yang dipandang rendah, tidak memiliki kehormatan. Tetapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pada masa itu ada sebuah pandangan umum bahwa jubah itu adalah identitas seseorang, pakaian itu adalah identitas seseorang. Maka orang itu bisa dikenali dari pakaian yang dikenakannya, siapa dia dan jabatannya apa.
Maka kalau Tuhan Yesus hari ini menanggalkan jubahnya, menanggalkan pakaiannya, berarti menanggalkan seluruh dirinya, menanggalkan kehormatannya, menanggalkan keagungannya, menanggalkan kemuliaannya yang melekat pada dirinya, dan mengenakan diri sebagai seorang hamba yang sangat rendah, yang tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki harga diri di hadapan banyak orang. Ini yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya sebagai suatu tanda dari tindakan yang sungguh-sungguh rendah, tindakan yang hina, yang biasa dilakukan oleh seorang hamba, seorang budak. Dia yang adalah Tuhan dan Guru itu telah menanggalkan segala kemuliaan, segala kehormatan sebagai Tuhan, dan melupakan segala gelar yang melekat pada dirinya. Ia rela dan berani, penuh kerendahan hati dan ketulusan, ia turun membasuh kaki murid-muridnya. Ia rela menjadi hamba yang rendah untuk melayani. Pembasuhan yang dilakukannya adalah demi pengampunan, membersihkan manusia dari dosa. Pembasuhan yang dilakukannya adalah demi pembebasan, agar kita yang begitu melekat erat dan takut kehilangan segala sesuatu yang melekat diri kita, kuasa, nama, harga diri, kehormatan, jabatan, dan segala macam yang melekat pada diri kita, kita diajak untuk berani menanggalkan semua keangkuhan itu, berani menjadi hamba dan pelayan yang membersihkan dan menyelamatkan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berani menanggalkan jubah kita. Karena jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tindakan Tuhan Yesus dalam membasuh kaki para murid adalah tindakan yang menunjukkan sebuah simbol untuk menggambarkan penyucian, menggambarkan pengampunan yang diperlukan manusia untuk keselamatan, sekaligus sebagai sebuah model, seorang figur sikap hidup yang harus dihidupi oleh murid-murid Tuhan Yesus yang rela untuk menjadi hamba, yang bersedia melakukan pelayanan yang rendah. Tindakan Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya dan kerelaannya menjadi pelayan adalah sebuah teguran yang begitu keras bagi murid-muridnya sendiri. Bagaimana para murid seringkali mereka bertengkar antara mereka, siapa yang terbesar di antara mereka. Dan sebenarnya peristiwa pembasuhan kaki ini juga teguran keras bagi kita sekalian. Karena kita seringkali takut kehilangan apa yang menjadi kebanggaan kita. Kita seringkali begitu berat untuk melepaskan itu semua, dan kita seringkali mengedepankan segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Seringkali kita pula terjadi kesalahpahaman, terjadi bahkan pertengkaran, hanya karena kita takut kehilangan apa yang membanggakan dalam hidup kita. Kita lebih sering mengedepankan atribut-atribut yang melekat pada diri kita, seperti status, jabatan, kuasa, bahkan jasa-jasa kita yang pernah kita lakukan, karya-karya kita yang pernah kita lakukan. Kalau itu tidak dianggap oleh orang lain, kita menjadi sakit hati. Kita sungguh takut kehilangan apa yang menjadi kebanggaan kita.
Dan Tuhan Yesus hari ini menegur kita semua. Kita lebih memegang itu dan mengedepankan itu, takut kehilangan itu semua, daripada kemauan untuk melakukan pelayanan dan pemberian diri kepada Kristus dan gerejanya. Maka itulah, hari ini Tuhan Yesus meminta kita, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentunya juga membuat para murid merasa heran, dan mereka tidak tahu apa maksud Tuhan Yesus ini. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang adalah Guru dan Tuhan ini, tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Maka bagaimana Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, apa yang diungkapkan oleh Petrus ini sebenarnya juga mengungkapkan betapa Petrus yang adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, para murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, juga takut kehilangan apa yang menjadi kebanggaan mereka, yang selama ini mereka banggakan di hadapan banyak orang. Bagaimana mereka bersama Tuhan Yesus, mereka dihargai, dihormati, diagung-agungkan. Orang kagum kepada mereka. Tetapi sekarang ketika Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak pernah mereka bayangkan, maka mereka mengatakan demikian itu. Maka bagaimana Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya itu, bahwa bagaimana murid-muridnya itu tidak akan pernah bisa memahami apa yang dilakukan itu sekarang, tetapi mereka akan memahaminya kelak. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus memahaminya kelak, ini berarti mereka akan memahami makna arti pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu setelah peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kalau mereka tidak dibasuh, maka para murid tidak akan mendapat bagian di dalam Aku. Maka ini berarti, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, mendapat bagian dalam hal ini sebenarnya Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada mereka bahwa apabila Aku tidak membasuh, yang artinya tidak mengampuni kamu, tidak membersihkan kamu dari dosamu, maka engkau tidak akan pernah mengalami karya penebusan Allah. Engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hanya dengan kemauan melepaskan jubah, maka kita akan mampu saling membasuh kaki, memberi pengampunan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, karena itulah Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk meneladani dirinya, yang rela melakukan pekerjaan yang begitu rendah dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dia juga meminta kepada murid-muridnya, meminta kita sekalian untuk mau belajar dan meneladani dirinya, dan mau memiliki sikap yang merendahkan diri dan saling melayani. Jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuberbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih,
Tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki para murid merupakan ungkapan belas kasih, ungkapan bela rasa Tuhan Yesus yang begitu mendalam kepada kita sekalian, kepada manusia yang selalu membutuhkan pengampunan dosa untuk meraih keselamatan. Tuhan Yesus yang merendahkan diri ini menjadi manusia yang paling hina, manusia yang paling rendah, dengan melepaskan segala sesuatu yang melekat dalam dirinya, melepaskan jubahnya. Ia tidak lagi mempedulikan siapa dirinya lagi. Dia membasuh kaki kita, membersihkan kita, mengampuni kita. Tanpa belas kasih, tanpa pengampunan, tidak ada seorang pun yang akan mengalami keselamatan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berani menanggalkan jubah kita, segala sesuatu atribut yang melekat dalam diri kita, yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi kesukaan kita, harus berani kita lepaskan. Kehormatan, status, kuasa, dan atribut apapun yang selama ini sungguh-sungguh menjadi kebanggaan kita, bahkan kita takut kehilangan itu. Maka sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, apa yang diminta oleh Tuhan Yesus ini sungguh akan dapat kita lakukan jika kita sungguh menyadari akan perayaan yang hari ini kita rayakan, yakni, dan perayaan yang selalu kita rayakan setiap hari Minggu, yakni Ekaristi. Maka Santo Paulus mengingatkan kita semua, mengajak kita semua untuk menyadari kenyataan rohani dari Ekaristi yang biasa kita rayakan ini. Ekaristi bukan sebuah pesta makan dan minum, tetapi sungguh perayaan yang harus dirayakan dengan penuh kehikmatan, penuh keseriusan, dan kesungguhan hati. Ekaristi bukan perayaan yang dirayakan dengan main-main. Pokoknya yang penting saya misa, terlambat urusan saya, pulang duluan urusan saya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kalau Bapak Ibu punya pikiran yang demikian, baca apa yang disampaikan oleh Paulus hari ini. Ekaristi harus dirayakan secara khidmat, secara serius, dan sepenuh hati. Karena di sanalah Kristus mengorbankan dirinya, memberikan dirinya untuk kita. Maka sungguh kita diajak merayakan ini dengan penuh rasa syukur. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Ekaristi sungguh perayaan yang menghadirkan kembali, mengenangkan kembali peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus malam ini bersama murid-muridnya. Bagaimana dia menyerahkan dirinya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Itu berarti memberikan hidupnya untuk kurban keselamatan bagi kita sekalian. Tidak ada dimanapun di seluruh dunia ini seorang pemimpin yang berani seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberikan diri, mengorbankan diri untuk hidup dan keselamatan kita.
kurang apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita? Kalau sampai kita merayakan Ekaristi tidak dengan serius dan sepenuh hati. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka Ekaristi sungguh kehidupan yang dikurbankan bagi banyak orang. Inilah yang jadi pokok dari apa yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita mengenangkan Dia, kita menghadirkan kembali, kita bersatu dengan Dia, bersama dengan Dia. Maka kita pun juga harus menjadi manusia Ekaristi, mau memberikan diri kita bagi yang lain tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Maka untuk bisa memberikan diri seperti Kristus dalam kurban Ekaristi, maka jelaslah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melepaskan jubahnya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, keberanian kita melakukan ini, menanggalkan jubah dan membasuh kaki sesama kita, hanya dapat kita lakukan kalau kita tahu persis apa yang kita rayakan yang namanya Ekaristi. Dari Ekaristi itulah kita sungguh akan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Maka peristiwa hari ini, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, jika sungguh kita berani melepaskan jubah kita, membasuh kaki sesama kita dalam semangat Ekaristi, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid juga akan dikatakan kepada kita, bahwa kita akan mendapat bagian bersama dengan Dia. Kita akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan itu juga berarti membawa keselamatan bagi banyak orang.